Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal Hasan. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, jurusan Ilmu Politik. Saya ingin membuat video ini untuk memenuhi tugas, yaitu tugas dari mata kuliah kepemimpinan politik. Ya. Minggu lalu kita sudah membahas tipe-tipe pemimpin politik, yaitu tipe kepemimpinan yang delegatif dan juga otoriter dan juga tipe demokratis ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas atau menjelaskan kepada teman-teman tentang tipe kepemimpinan karismatik dan juga paternalistik. Yang pertama-tama itu saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan karismatik. Pemimpin karismatik, ya, karismatik. Kata karismatik itu diambil dari karisma, berasal dari bahasa Yunani. Ya, dari bahasa Yunani yang artinya itu anugerah, kekuatan yang tidak bisa dijelaskan secara logika disebut dengan kekuatan karismatik. Ya, yaitu karismatik itu berasal dari kata Yunani. Begitu, jadi asal usul kata karismatik itu dari Yunani itu karisma, yang berarti anugerah. Karisma dianggap sebagai kombinasi dari pesona dan daya tarik pribadi yang berkontribusi terhadap kemampuan luar biasa untuk membuat orang lain mendukung visi dan juga kemampuan visi dan juga mempromosikannya dengan bersemangat. Jadi dia memberitahu visi dan misinya itu dengan semangat gitu, dengan semangat gitu itunya promosikannya, jadi biar bawahannya itu semangat juga. Dan karismatik itu kepemimpinan yang sangat bisa bijaksana dan juga dikagumi dengan bawahan-bawahannya. Pemimpin karismatik pada umumnya menampilkan ciri-ciri diantaranya yang mempunyai visi yang begitu kuat atau visi yang yakin atau kesadaran tujuan yang jelas. Jadi visi dan tujuannya itu jelas. Jadi dari awal juga dia seperti ada aura-aura ya jelas gitu. Jadi kayak ada kepastian gitu. Ia mampu mengkomunikasikan visi itu secara efektif serta mendemonstrasikan konsistensi dan fokus. Jadi dia itu melaksanakan visi dan misinya itu dengan konsentrasi dan fokus. Pemimpin yang bersifat karismatik pun mengetahui kekuatan-kekuatan sendiri dan memanfaatkannya. Jadi dia tahu kekuatan di dalam tubuhnya itu, kekuatannya apa aja. Jadi dia itu mengerti lah yang dirinya mampu dan juga yang dirinya bisa lakukan. Itu yang bisa disebut dengan tipe kepemimpinan karismatik. Gaya kepemimpinan yang karismatik secara sekilas nampak seperti gaya kepemimpinan transformasional yang mampu memberikan sesuatu semangat atau antusiasme kepada seluruh anggota bawahannya, atau juga mungkin kalau misalkan presiden karismatik jadi ke seluruh warganya atau jajaran menteri gitu. Jadi agar si bawahannya itu dapat bergerak dan mencapai tujuan yang diinginkan oleh si pemimpin tersebut. Jadi pemimpin tersebut itu bisa menggerakkan bawahannya itu, dan bawahannya itu yakin kepada dia tanpa keraguan, karena kembali lagi yang tadi, pemimpin karismatik itu mempunyai tujuan dan visi misi yang jelas dan juga mampu menggerakkan bawahannya. Akan tetapi pemimpin yang bersifat karismatik cenderung lebih percaya pada dirinya sendiri daripada anggota tim. Nah, ini yang harus diwaspadai dari tipe pemimpin karismatik. Dia cenderung lebih percaya ke dirinya sendiri gitu. Jadi bisa memungkinkan tertutupnya tertutupnya di saran-saran. Jadi dia lebih percaya ke diri sendiri gitu. Jadi dia kayak tidak mungkin misalkan nih, saya mau langsung ini, ya udah dia langsung mau jelas gitu. Nah, pemimpin yang karismatik dapat menciptakan resiko organisasi atau lembaga yang dia pimpin menjadi pecah atau hancur ketika si pemimpin tersebut sudah tidak menjadi pemimpin. Iya, jadi apa yang ia pimpin tersebut, daya tarik dan pesona yang memikat dari seorang pemimpin karismatik
yang memiliki kepemimpinan karismatik begitu kental dan menjadi ciri khasnya tersendiri. Jadi apabila anggotanya itu diminta untuk menjelaskan penyebab mereka mengikuti pemimpin orang yang berkarismatik dari orang yang bergaya karismatik tersebut, maka para anggota tidak akan dapat menjelaskannya secara konkret karena biasanya para pengikut tidak mempersoalkan tentang nilai, sikap dan perilaku serta gaya yang digunakan oleh pemimpin tersebut, tapi bawahannya itu mempersoalkan tentang karisma, aura. Nah, rata-rata dan itu dan pesona. Nah, kenapa bisa organisasi yang ditinggalkan oleh pemimpin karismatik itu pecah? Mungkin karena seperti tidak adanya pengganti yang sesuai seperti sebelumnya, tidak ada yang sama, yang sebanding. Jadi merasa kurang gitu kalau nggak dipimpin sama dia gitu. Jadi ya bisa adanya pergesekan antar kubu, mungkin bisa terbentuknya kubu. Selain pesona yang ditampilkan dan begitu menarik, pemimpin bercorak karismatik ini biasanya memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi dalam mempengaruhi para pengikutnya. Jadi dia mudah untuk mempengaruhinya dan bisa untuk mempengaruhi. Jadi dia itu seperti percaya diri. Dia itu percaya diri, jadi saking percaya diri itu dia tidak mungkin bisa mengambil keputusan untuk dirinya sesuai keinginan dirinya sendiri ya. Jadi begitu. Jadi kesuksesan tipe kepemimpinan karismatik dianggap memiliki keistimewaan atau kelebihan sifat kepribadian dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tingkah laku seseorang lainnya, sehingga para pengikut bersedia berbuat sesuatu yang dikehendaki oleh pemimpin. Jadi pemimpin karismatik itu bisa mempengaruhi bawahannya gitu. Jadi itu bisa mengajak lah. Jadi semua keputusannya bisa dipatuhi gitu. Dan pemimpin karismatik itu mempunyai daya tarik yang besar, memiliki aura-aura positif yang bisa orang-orang segan kepada dirinya. Jadi orang gitu. Jadi dia itu bisa segan kepada orang tersebut, pemimpin tersebut. Dan pemimpin karismatik itu pada umumnya memiliki pengikut yang besar, yang jumlahnya besar gitu. Para pengikut tidak dapat menjelaskan secara pasti itu ya, kembali ke tadi, pasti para pengikut itu tidak bisa menjelaskan secara pasti kenapa dia memilih pemimpin tersebut. Nah, mungkin contoh di dunia contoh pemimpin dunia yang bersifat karismatik itu John F. Kennedy dan Soekarno adalah contoh dari gaya pemimpin yang karismatik. Nah, lalu pemimpin karismatik itu bisa bisa mempengaruhi dan memberi semangat kepada bawahannya, dan bawahannya itu nurut gitu. Jadi dia mau melakukan apa saja yang telah diperintahkan oleh pemimpin tersebut. Nah, kelebihan tipe pemimpin karismatik itu memiliki visi dan misi yang jelas, bekerja lebih giat, membangkitkan semangat bawahannya dan juga mungkin dirinya sendiri untuk lebih giat untuk merealisasikan visi misi yang telah dia rencanakan sebelumnya. Dan sifat yang berkarisma ini dipercaya oleh pengikutnya, sangat dipercaya karena punya aura karisma itu ya. Aura karisma itu membuat pengikutnya itu percaya gitu. Dan tipe karismatik itu bisa membuat pengikutnya terpesona dengan cara bicaranya, cara kepemimpinannya, dan juga cara dia memperlakukan orang lain. Jadi semua orang itu terpesona kepada dia, dan juga sangat disegani oleh lawan politiknya, ataukah bawahannya sendiri bisa sangat disegani, dan juga oleh lawannya sendiri sangat disegani. Dan selalu mempunyai ide-ide atau pemikiran yang baik dan tidak jarang bermusyawarah dengan bawahannya. Tapi kembali lagi dia sangat terlalu percaya diri. Dan kelemahan tipe karismatik itu memang benar, ada kelemahannya. Setiap pemimpin itu pasti ada kelebihan dan kelemahannya. Jadi di samping kelebihan yang luar biasa tadi itu, pemimpin karismatik ternyata disertai juga berbagai kelemahan-kelemahannya ya. Itu di antaranya itu karismatik mengambil keputusan yang beresiko.
serta memiliki hayalan bahwa apa yang dilakukan pasti benar. Jadi dia itu merasa benar yang dia, misalkan yang dia dambakan ini, yang saya dambakan ini benar gitu. Jadi nggak selamanya itu benar. Jadi bisa aja salah keputusannya itu. Dan juga memiliki hayalan, dan juga hayalan itu yang tadi mungkin dia berhayalnya bagus tapi ternyata hasilnya buruk. Dan juga ada yang itu, dan hayalan dia mengeluarkan keputusan itu belum tentu benar, tapi pengikutnya mengikuti, yaitu pengikutnya karena terlanjur percaya. Nah, oleh karena adanya ketergantungan terhadap pemimpin, sehingga regenerasi untuk pemimpin yang selanjutnya cenderung sulit. Nah, maka itu organisasi atau pemimpin yang biasanya itu pemimpin yang memimpin wadah tersebut selalu ada pergesekan. Salah satunya negara, bisa saja seperti Soekarno. Saat Soekarno lengser itu ada pergesekan di Indonesia, itu ada. Nah, terus selanjutnya kita sudah selesai sedikit membahas kepemimpinan karismatik. Sekarang kita membahas kepemimpinan paternalistik ya. Kepemimpinan paternalistik lebih diidentikan itu kepemimpinan yang sifatnya itu sifat kebapaan ya. Di kebawahannya itu seperti dia menganggap bawahannya itu tidak mengerti gitu, harus diajarkan terus. Dia kayak bapak anaknya lah gitu ya kan, ngajarin terus. Nah, jadi dia itu menganggap bawahannya itu sebagai sebagai seorang yang belum dewasa, seorang yang masih membutuhkan arahan. Seperti ya ke bapak anak sendiri yang tadi lah, yang harus perlu dikembangkan gitu. Dan mereka bersikap terlalu melindungi bawahannya, dan juga mereka jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan sendiri. Jadi ini bisa menjadi seperti mirip sifat otoriter ya. Dia itu jarang, tapi ini kan jarang, dia ada mungkin suatu saat ya bisa ya jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan sendiri. Jadi si bawahannya itu keputusannya mungkin tidak bisa mengambil keputusan sendiri, jadi harus ada persetujuan di pemimpin. Nah, dan juga mereka hampir tidak pernah memberikan kesempatan ke bawahan untuk berinisiatif. Jadi mereka si pemimpin itu tidak memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berinisiatif, melakukan inovasi-inovasi atau gagasan yang ada di pikiran bawahannya. Itu kembali lagi ke yang awal tadi, karena sifat kebapaan. Jadi si pemimpin mengira si bawahannya itu belum mampu atau ahli dalam bidang tersebut, atau masih belum dewasa. Jadi jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk berinisiatif gitu. Dan mereka memberikan atau hampir tidak pernah memberikan kesempatan pada pengikut atau bawahannya untuk mengembangkan imajinasi dan daya kreativitas mereka sendiri. Imajinasinya itu tidak terkembang karena tidak diberikan untuk melakukan inisiatif gitu. Jadi masih dianggap seperti anak-anak gitu. Jadi mereka itu tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan imajinasi dan daya kreativitas mereka sendiri. Dan selanjutnya itu pemimpin paternalistik itu selalu bersikap maha tahu dan maha benar. Ya, dia seperti setiap keputusan itu dia yang paling tahu, dia yang paling benar setiap keputusan itu. Padahal belum tentu, bisa jadi bawahannya yang benar. Nah, tapi karena si pemimpin itu menganggap bawahannya masih anak-anak, belum dewasa, jadi dia itu bersifat maha tahu, maha benar. Nah, sedangkan di organisasi itu jangan ada yang sok memimpin, jangan sok maha mengetahui gitu. Jadi itu seperti tidak mengembangkan organisasi tersebut gitu. Jadi seperti kurang. Karena tipe paternalistik itu, sifat kepemimpinan itu seperti bapak yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi tidak memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk melakukan inisiatif, untuk mengembangkan idenya, dan juga kreativitasnya tersendat karena tipe kepemimpinan tersebut yang masih menganggap bawahannya belum dewasa. Ya, begitulah kawan-kawan penjelasan singkat saya tentang tipe kepemimpinan karismatik dan juga paternalistik. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan saya mohon maaf jika ada kekurangan, dan saya
Ya, dan saya minta maaf aja kalau ada kurang-kurangannya atau kurang jelas gimana ya. Oke, semoga kawan-kawan sehat selalu di sana, amin. Dan juga terima kasih kepada Pak dosen saya yang bernama Dr. Muhammad Nasim telah memberikan tugas ini, dan semoga Bapak sehat selalu, amin ya Allah. Sekian presentasi dari saya atau penjelasan dari saya tutup. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.